Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kesempatan kali ini bencana alam sebagai momentum introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang disebut dengan takdir, ada yang disebut dengan sebab akibat. Sebab akibat itu adalah ketika kita ambil tahu lalu kita potongkan ke urat nadi, lalu darah pun muncrat dan kita mati. Ini hukum sebab akibat. Orang yang penuh dengan kesadaran, lalu dia pergi ke tengah jalan, lalu lintas hiruk pikul, lalu dia ditabrak truk, pecah kepalanya, mati dia. Hukum sebab akibat. Nah, apakah bencana? Kita ambil sampel contoh banjir. Apakah banjir itu sebab akibat? Sebab dari perbuatan kita, efek dari suatu perbuatan itu muncul suatu masalah. Maka lahirlah banjir bandang. Nah, ini perlu dianalisa lebih dalam supaya kita tidak terkeliru. Jangan sampai banjir akibat dari perbuatan manusia dengan penuh kesadaran, tambang liar, mendapatkan izin, lalu kemudian penebangan hutan. Lalu setelah terjadi, orang dengan enaknya saja enteng berkata, mari kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini pembodohan. Agama itu bukan opium seperti yang dikatakan Karl Marx. Nanti membenarkan ucapan Marxisme bahwa agama itu hanya opium saja. Ditebang pohon dengan penuh kesadaran. Otomatis kalau pohon sudah tebang, hutan gundul, maka tidak lagi ada akar-akar pohon kayu yang menahan air. Lalu kemudian ketika banjir bandang datang, kita hujan lebat datang, kita kebanjiran. Ketika panas terik, kita kebakaran hutan sengaja dibakar. Maka jangan sampai kita membodohi umat ini. Nah, ini semua adalah ulah perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aidin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan dua. Yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Begitu indahnya karang di dalam lautan. Tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah, saya lihat sama seperti batu kerikil-kerikil. Mana warna-warna yang indah? Ini dibom, Ustadz. Orang mau nangkap ikan dibom. Dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring, dengan pancing. Sehingga yang terjaring, terpancing hanya yang besar-besar saja. Ini dibom. Sampai cucu-cucu ikan itu pun mati sekalian. Lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masa akan datang? Ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan, ikan hias, habis semuanya, mati semuanya. Dan tidak dimakan, tidak dinikmati. Andai ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng, lalu dikirimkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, pondok tahfiz Quran, anak duafa, masih ada positifnya. Dibiarkan mengapung, memutih di tengah lautan. Yang besar-besar diambil, yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf, berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf, marilah kita bertoleransi, marilah kita berlapang dada, tapi juga Islam mengajarkan ada punishment, ada hukum, dan itu ada pada orang yang diberikan amanah. Uli, orang, amri, urusan. Ulil amri, orang-orang yang kita berikan amanah. Saat kita mencoblos mereka, itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas. Kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi. Bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah. Tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah. Padahal kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada ikhtiar, ada usaha. Adapun jabariyah berserah kepada takdir saja. Terjadi banjir bandang, ya sudahlah, itu sudah ketetapan Allah. Betul. Nah, ini yang fase kedua yang ingin saya sampaikan adalah
Qul la yusibana, katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jaga alam dengan baik, tidak menebang hutan, tidak merambah hutan, mengadakan reboisasi, sudah sholat berjamaah, sudah mengajarkan zikir, bersolawat, lalu kemudian terjadi juga. Maka ini termasuk beriman kepada rukun iman yang keenam. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini sudah tidak dapat terelakkan lagi. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi lama asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, wala fi anfusikum, segala musibah yang terjadi pada dirimu, sakit, tiba-tiba aja kena kanker, tiba-tiba aja kena diabetes, illa fi kitabin, itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya zahir di alam nyata, maka sesungguhnya kami sudah menetapkannya dalam sebuah ketetapan terencana. Begitu indah rencana Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah berkata kepada qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Lalu pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena, takdir di atas Lauhil Mahfuz. Maka dalam kasus seperti ini, Tsunami terjadi begitu dahsyat. Ini tidak ada hubung kait dengan kejahatan orang menebang hutan. Tapi dia terjadi begitu saja. Ternyata ada lempengan kerak bumi di tengah lautan bergeser. Akibat pergeseran itu terjadilah gempa di tengah lautan. Akibat dari gempa di tengah lautan, maka terjadilah gelombang yang naik ke darat, meluluh lantakkan manusia tepat pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Maka ini termasuk dalam kategori ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas permukaan bumi. Tsunami, angin puting beliung, kebakaran, sudah dijaga dengan baik. Makanya dalam Islam diajarkan sebelum tidur malam matikan lampu. Kenapa disuruh matikan lampu? Supaya jangan sampai ada tikus, lalu kemudian tikus ini menarik lampu. Zaman dulu lampu itu dari lampu teplok, kata kami di Sumatera. Di bawahnya ada minyak, di atas ada sumbu. Supaya kalau lampu ini menyala, orang tertidur, datang tikus, ditariknya, tumpah minyaknya, kebakaran. Maka ada usaha, ada ikhtiar. Matikan lampu, kunci pintu. Kita tidak bisa berkata pintu dibuka, lalu kemudian masuk pencuri, dia ambil semua. Dan ketika kita melapor, kita katakan ini adalah ulah kejahatan kita. Kita lebih dulu berbuat jahat sebelum pencuri itu berbuat jahat kepada kita. Suatu ketika datanglah seorang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Apakah saya tambatkan, saya ikatkan dulu hewan tunggangan saya di luar masjid itu, saya tambatkan dulu baru saya bertawakal, atau saya lepaskan saja lalu saya bertawakal? Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu, ikatkan dulu, setelah itu barulah bertawakal. Itu diajarkan tawakal dalam Islam. Setelah usaha maksimal, ikhtiar, terjadi juga apa yang terjadi yang tidak kita kehendaki. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perenungan buat kita bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zalim-zalim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan, bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakkan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan, sedada tinggi air. Dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Dosanya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
dikhawatirkan akan diturunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, tsumma tad'unahu, lalu kamu berdoa minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mengapa terjadi musibah? Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada hutan ditebang, digundul, illegal logging, hutan diambil. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu rumah kita. Hutan kan masih jauh dari kota. Ribut mahasiswa unjuk rasa, Pak, Ibu, itu ada orang sudah menggali tanah-tanah kita. Mereka mengambil nikel. Ini tidak ada izin dari negara, pemerintah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka mau nyumbang, yang penting mau menolong kita. Toh mereka juga ngasih ke masjid. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kapan kita disebut umat terbaik? 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin ini menjadi pemikiran perenungan kita bersama. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak mengingat, eling tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan ini kepada kita. Inna aradnal amanata 'alas samawat. Kami mau menitipkan alam semesta ini ke langit, wal ard, ke bumi, wal jibal, ke bukit-bukit, fa abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak ada yang sanggup memikulnya. Wa hamalahal insan. Manusialah yang begitu berani untuk memikul amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim, aniaya, egois, mementingkan kepentingan pribadi. Yang penting dia punya rumah besar, duit banyak, ganti mobil, rumah anaknya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah mantunya, rumah mertuanya. Tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat, yang berdosa. Lalu kemudian dengan entengnya enak saja berdoa, Rabbana fir lana dzunubana. Dengan uang haram itu pula dia pergi ke kota Makkah sebelum Covid, menangis di pintu Ka'bah. Maka sesungguhnya innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Makanlah duit harammu itu, pakailah duit harammu itu untuk pergi ke Makkah. Maka sesungguhnya haji dan umrahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan suap makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu ini menjadi perenungan buat kita, berhenti kita sejenak. Yang selama ini sibuk dengan aktivitas kita sampai kita lupa kepada Allah, lupa berzikir, lupa bertetangga, lupa bersilaturahim. Tapi ketika hentakan ini terjadi, maka kita berhenti sejenak. Betapa tidak berdayanya kita. Melihat mobil-mobil hanyut di depan rumah, melihat rumah-rumah penuh, sampai kamar habis semuanya. Betapa kita dikirimkan gambar seorang bapak menyelamatkan anak kecil di dalam kulkas. Kulkas dijadikan sebagai perahu untuk menyelamatkan anak di dalam, anak bayi. Ini semua membuat kita menjadi tersentak dari kegiatan kita yang haram-haram, yang kita tidak melakukan haram, tapi kita ikut diam terhadap perbuatan haram. Kata Imam An-Nawawi, mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran merajalela, kebenaran diinjak-injak, syaitan akhras. Mereka adalah setan-setan yang bisu. Ini perenungan. Mudah-mudahan orang yang masih mau berpikir, menggunakan akal pikirannya, kalau di zaman bencana musibah, orang tidak berpikir, malah masih sempat mengambil kesempatan korupsi bantuan sosial, korupsi untuk yang haram, maka sesungguhnya ini bukan lagi manusia. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya sudah tertutup, tak bisa dipakai untuk memandang. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinganya tak lagi bisa dipakai untuk mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak lagi bisa dipakai untuk merenung. Ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Siklus manusia begitulah terjadi seterusnya. 1442 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW, hari berganti, musim berubah, dahsyat fenomena alam semesta. Ini semua
untuk mengajak kita kembali merenung mana kekuatan kita, mana kehebatan kita. Ternyata ketika dia datang, air yang datang, api yang datang, angin yang datang, bumi terbelah, gelombang pasang naik ke darat, sesungguhnya kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka satu sisi musibah itu adalah menghabiskan, meluluh lantakkan alam semesta, tapi kita pandang positifnya, dia juga menghilangkan dosa-dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, sakit, susah hati, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Sesungguhnya dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Jadi bagi jamaah yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa yang efeknya dirasakan oleh orang banyak, maka sesungguhnya husnuzon kepada Allah. Ana, kata Allah dalam hadis kursi, indah husnuzonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi kita husnuzon bahwa ini cara Allah mengampuni kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu kita melihat bahwa ujian ini sebagai ujian untuk mengangkat derajat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang jihad fisabilillah, lebih tinggi daripada orang yang mati syahid, lebih tinggi daripada orang haji mabrur, yaitu pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian dari Allah, maka sesungguhnya dia mendapatkan balasan dari Allah bighairi hisab, unlimited, tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Itulah balasan. A'adatu li'ibadiyas salihin, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala ayunun ra'at, balasannya yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka balasan-balasan itu diberikan Allah bagi orang-orang yang sempat merenung sejenak dan dia taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Ini belum kiamat alam semesta. Ini baru kiamat isinya sekelompok bagian kecil saja, partikel kecil saja, alam mengamuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan mesti ada introspeksi diri. Jangan sampai manusia ini lupa. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah bukan karena manusia ini saling nasihat menasihati, saling memperingatkan. Kalau ada orang yang memberikan peringatan, sesungguhnya dia bukan benci, tapi karena dia sayang. Karena kita satu alam ini seperti orang yang tinggal di dalam sebuah kapal bahtera di tengah lautan. Maka ada orang yang melobangi kapal itu di bawah. Lalu kemudian orang yang berada di atas mengatakan, ya nggak apa-apa, dia kan di bawah. Dan ketika kapal itu tenggelam, air laut masuk ke dalam. Yang tenggelam bukan cuma yang melobangi kapal di bawah. Yang di atas geladak, yang di atas tiang pun juga ikut tenggelam bersama tiang-tiangnya sekalian. Maka sesungguhnya kita juga di dunia ini sama, seperti dalam sebuah bahtera yang besar. Maka kalau air sudah masuk ke dalam, maka kalau ada orang dari atas mengatakan, jangan lobangi kapal, jaga kapal kita. Sesungguhnya dia bukan mengintervensi urusan kita, tapi dia sudah menganggap kita bagian. Inilah ajaran Islam. Kadang sebagian orang mengatakan, kamu rese, kenapa kamu urus urusan saya, urus saja urusan kamu, ini privasi saya. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli, care. Maka dalam Islam tidak hanya diajarkan tentang sholat, zakat, puasa, tapi juga ada yang disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyughrisha, tanamkan bibit korma itu. Ini menunjukkan kita mesti bercocok tanam. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di daerah Katulistiwa, Gemah Ripah, Lojenawi, Tongkat dan Batu jadi tanaman, maka tidak ada yang aneh, iklim tropis, tapi dia tinggal di Jazirah Arab. Bercocok tanam itu sulit, susah. Zaman sekarang aja untuk satu korma mesti ada keran air di bawah. Tapi dia mengajarkan, mari bercocok tanam. Bagaimana dengan orang yang sudah ada pohon tanaman, dia tebang. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir kau tumbang, maka Allah sungkurkan kepalamu dalam api neraka. Bagaimana kalau engkau menebang 1 hektar, 2 hektar, 1 hutan belantara, rata dengan tanah, kayunya kau jual, dapat duit banyak. Mestinya ada aturan, peraturan, mesti ada hutan lindung, supaya hewan-hewan tidak mati, komunitas, ekosistem tidak rusak. Tapi apa yang terjadi?
Di tepi lautan mestinya ada mangrove. Maka ketika datang gelombang, maka air itu tidak terlalu besar sampai ke pantai karena dia ditahan oleh mangrove. Tapi apa yang terjadi? Mangrove dirusak, tidak ditanam. Maka air langsung dari lautan naik sampai ke darat, sampai ke kota, habis meluluh lantakkan. Ini semuanya adalah akibat dosa manusia yang dia pun sendiri mati dalam dosanya. Dan yang lebih menyedihkan adalah yang mati dalam dosanya bukan dia, bukan anaknya, bukan keluarganya. Orang-orang yang tidak bersalah pun ikut juga menanggung derita akibat dari perbuatan tangan manusia yang tamak dan rakus tadi.